Rhaenyra dan Amnaruta baru memulai tahap pertama proses babar dengan Murta Prabena. Di dalam cairan plasenta itu, Rhaenyra masih memfokuskan energinya dan siap-siap mencoba mengeluarkan sang jabang bayi. Diliriknya Amnaruta yang berdiri di sampingnya di luar bejana. Amnaruta memberikan isyarat, tanda ia pun juga siap. Tiba-tiba ruangan bergetar keras. Getarannya makin lama makin hebat. Keduanya berpandangan sesaat. Rhaenyra dan Amnaruta adalah satu-satunya pasangan yang babar di Murta Prabena. Tidak ada bayi lain yang dilahirkan siang itu. Bangunan Murta Prabena kosong melompong. Tidak ada siapa-siapa. Semua waruga di kota Aritma memiliki pengetahuan tentang Murta Prabena, sehingga prosesnya cukup dilakukan oleh suami istri tanpa kehadiran para medis atau dokter. Ruangan beratap mengkerucut itu masih bergetar. Getarannya begitu hebat sehingga menimbulkan riakan-riakan dalam bejana. Sebagian cairan plasenta tumpah ke lantai. Rhaenyra berusaha menyeimbangkan dirinya. Ia terpaksa membagi konsentrasinya untuk menyalurkan tenaga, menyeimbangkan posisi, dan mengeluarkan sang jabang bayi. Energinya terkuras habis. Rhaenyra, Amnaruta memanggilnya dengan telepati. Namun, pikiran Rhaenyra masih berusaha fokus dengan dirinya di dalam bejana. Ia masih berusaha mengatasi riakan-riakan yang makin lama makin membesar. Riakan itu menimbulkan gelombang di dalam bejana. Badannya sebentar seimbang, sebentar miring ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Ia belum merasa panik, hanya sedikit terganggu dengan air yang menimbulkan gelombang-gelombang di dalam bejana. Di tengah kondisi demikian, Rhaenyra menangkap gelombang telepati Amnaruta. Ia menoleh, memandang suaminya. Dilihatnya tangan Amnaruta sedang menata kabel ulirha yang bergoyang-goyang agar tidak terlepas dari kepalanya. Rhaenyra mengirimkan gelombang telepati pada Amnaruta. Wajah Rhaenyra tetap tenang, namun menyiratkan pertanyaan. "Suamiku, apakah Atalantean menyerang?" Amnaruta langsung mengerti. Pikiran bangsa Lemurian terkoneksi satu sama lain. Telepati menjadi sesuatu yang mudah dan alat percakapan mereka. Amnaruta membalasnya dengan gelombang telepati juga. "Aku akan mencari tahu sumber guncangan ini. Kembalikan konsentrasimu, fokus pada kelahiran anak kita." Tangannya segera meraih probe. Tiap keluarga di bangsa Lemurian memiliki sebuah probe yang berisi data-data dan informasi tentang semua orang dan semua peristiwa di Lemurian. Bentuknya bulat kecil dengan lensa yang mengeluarkan cahaya kecil berwarna hijau berkelip-kelip di bagian tengahnya dan memiliki kemampuan terbang. Mereka seperti bola-bola kecil yang melayang kemana-mana di langit Lemurian mengikuti majikannya tanpa henti. Amnaruta teringat alarm Platanium. Ditekannya salah satu tombol yang ada di probe itu. Mudah-mudahan bukan serangan Atalantean, tidak pada saat istriku melahirkan. Segera dicarinya informasi tentang alarm Platanium di probe dengan mata yang tetap mengawasi Rhaenyra. Diperhatikan istrinya itu, Rhaenyra masih kesulitan menyimbangkan tubuhnya. Namun, konsentrasinya kembali terfokus kepada sang jabang bayi yang masih bersemayam di perutnya. Keadaan masih terkendali meski ada guncangan. Rhaenyra dan calon bayi kami dalam keadaan baik-baik saja. Pandangannya beralih ke probe. Apakah alarm Platanium aktif karena serangan Atalantean? Sudah sejak lama, bangsa Lemurian menjadi sasaran perang Atalantean, yaitu sebutan bagi bangsa Atlantis yang iri dengan peradaban dan kemajuan teknologi Lemurian. Tak terhitung berapa kali Atlantis menggunakan senjata-senjatanya yang berbasis teknologi nuklir untuk menyerang dan menghancurkan peradaban Lemuria. Bangsa Lemurian tidak pernah menyerang terlebih dahulu pun membalas dendam. Semua serangan Atlantis diantisipasi dan dihadapi dengan senjata-senjata Lemurian yang menggunakan teknologi berbasis air. Untuk mengantisipasi serangan Atalantean, bangsa Lemurian mengembangkan alarm Platanium, sistem silat alarm sebagai tanda bahaya terjadi serangan. Pendengaran mereka yang luar biasa mampu mendengarkan gelombang bunyi dalam frekuensi tinggi.
Bagi bangsa Lemurian, mendengar bunyi kelelawar semudah mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh radio dan televisi. Bila alarm ini berbunyi, maka Hiropa lontar langsung bereaksi. Senjata buatan bangsa Lemurian ini memanfaatkan gelombang ultrasonik hasil teknologi bangsa Lemurian. Bentuknya besar seperti dawai. Senar-senar besarnya digunakan untuk menembakkan peluru kendali dari darat ke darat, dari darat ke udara, dan dari udara ke darat. Daya kejar peluru kendali itu super efektif, bisa menghancurkan sistem kendali pesawat apa saja dengan tidak membunuh manusia yang ada di dalamnya. Gelombang ultrasonik dari alarm plutonium tidak aktif dan tidak terdeteksi oleh telinga Amnaruta. Probe mengkonfirmasi hal ini. Mesin bulat kecil itu mengeluarkan peta Lemurian dalam bentuk hologram. Di peta itu, semua alarm plutonium dalam keadaan standby. Tidak ada alarm plutonium yang aktif. Tidak ada serangan Atalantean. Lalu apa? Otak Amnaruta kembali berpikir. Guncangan dan getaran ini terjadi bukan tanpa sebab. Mereka yang berada di laboratorium pasti sudah punya data mengenai hal ini. Tangannya kembali menekan tombol yang ada di probe, meminta informasi dari pusat riset dan pengetahuan Lemurian. Dalam hitungan sepersekian detik, gambar hologram kembali keluar. Muncul satu data penting. Amnaruta tertegun sejenak melihat satu kata yang ditampilkan probe. Rem. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Bukankah rem baru akan terjadi 3 jam kemudian? Kira-kira 140.669.000 km dari situ, sebuah pesawat bangsa Tarak memasuki medan gravitasi Ra atau matahari. Pesawat itu berawak 10 bangsa Tarak. Kapten pesawat bertubuh paling besar di antara mereka. Bentuk fisik mereka hampir sama dengan manusia pada umumnya, namun kepalanya sedikit berbeda. Kedatangan pesawat itu dalam rangka misi khusus untuk mengkloning matahari dalam galaksi Bima Sakti untuk ditempatkan di planet Krayron, habitat bangsa Krayron yang baru setelah pindah dari Ardgruma. Bangsa Tarak dan bangsa Krayron memiliki hubungan yang sangat spesial. Bangsa Tarak merupakan salah satu bangsa yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 100%. Bangsa lain yang memiliki tingkat penguasaan energi sempurna seperti itu adalah bangsa Prupa, bangsa Musram, dan bangsa Senisinela. Dahulu kala, mereka hidup berdampingan di Ardgruma dengan Adama sebagai pemimpinnya, sang manusia pertama. Namun, ego yang tinggi menyebabkan mereka saling berlomba berbangga diri, mengalahkan dan menghancurkan satu sama lain. Kombinasi kekuatan yang 100% dan ego tinggi membuat kerusakan dan kehancuran di Ardgruma. Adama kemudian mengusir mereka dari Ardgruma. Keempat bangsa itu pun menempati tempat tinggal mereka yang baru di luar Ardgruma. Bangsa Krayron adalah keturunan dari bangsa Tarak. Mereka sempat hidup di Ardgruma hingga kemudian dijemput oleh bangsa Tarak untuk pindah dari Ardgruma dan hidup di planet Krayron yang berada di gugusan Krayron, besarnya 100 kali lipat dari Ardgruma. Di planet Krayron, mereka juga tinggal di lapisan bawah tanah planet itu. Meskipun demikian, mereka tetap membutuhkan matahari. Energi matahari diperlukan untuk pola hidup bangsa Krayron yang berada di dekat magma. Untuk membantu adaptasi bangsa Krayron di habitatnya yang baru, mereka membutuhkan Ra yang memiliki karakter yang sama dengan Ra dalam tata surya Ardgruma. Bangsa Tarak dengan teknologinya membantu proses cloning dengan mengambil hidrogen langsung dari inti Ra. Sementara itu, di Ardgruma, mesin-mesin deteksi dan prediksi di pusat riset dan pengetahuan Lemurian berbunyi. Tanah, bangunan piramida, dan mesin-mesin itu bergetar akibat pengaruh rem. Para ilmuwan dan teknisi segera berlevitasi dan mengambil data-data dari mesin deteksi dari radar mereka. Mereka mencari tahu apa yang terjadi. Melalui probe, suara Ramidar, pemimpin bangsa Lemurian, terdengar jelas. Rem seharusnya baru terjadi 3 jam mendatang. Salah satu ilmuwan menjawab melalui probe.
Kita harus bersama-sama mencari jawabannya. Mesin database Pusat Riset dan Pengetahuan Lemurian menginformasikan terjadinya REM. Istilah REM dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai planetary alignment, yaitu ketika planet dan atau benda-benda lainnya di tata surya dalam keadaan satu garis yang sejajar dengan matahari. Fenomena ini jarang terjadi. Contohnya adalah pada 5 Februari 1962, di mana matahari, bulan, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Saturnus berada pada satu garis lurus, atau pada 20 April 2002 di ufuk barat. Sesaat setelah matahari terbenam, warga bumi dapat menyaksikan 5 anggota tata surya lainnya, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang berjajar hampir membentuk garis lurus. Fenomena alam ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Dugaan bahwa fenomena alam ini berpengaruh terhadap gaya gravitasi medan energi yang diciptakannya. Hal ini bisa dilihat dari fenomena pasang surut bulan. Bukan ini yang membuat para ilmuwan dan teknisi bertanya dan mencari tahu. Mereka sudah memprediksikan bahwa planet-planet dalam tata surya akan sejajar. Seluruh warga Lemurian sudah mengetahui hal ini dan sudah mempersiapkan tindakan antisipasi. Proses REM memang menyebabkan getaran dan guncangan. Yang menjadi pertanyaan adalah prosesnya yang ternyata lebih cepat 3 jam dari perkiraan mereka. Bangsa Lemurian terkenal akan keakuratan ilmu prediksi mereka terhadap kejadian dalam tata surya. Melesetnya prediksi kali ini membuat para ilmuwan dan teknisi segera berpikir, pasti ada sesuatu. Ketika mereka berpikir dan hendak mencari tahu, telinga mereka menangkap bunyi radar yang dipancarkan dalam gelombang berfrekuensi tinggi. Radar mereka menangkap sebuah pesawat truk yang sedang berada dalam medan gravitasi Ra. 2 orang ilmuwan segera mengecek radar dan melakukan analisa. Dari salah satu mesin deteksi, mereka mengetahui bahwa pesawat truk tersebut sedang mengambil hidrogen dari inti Ra. Segera saja informasi ini disebarluaskan ke seluruh warga dengan menggunakan probe, salah satunya yang sedang diakses oleh Amnaruta.